Hari ini ada satu pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan. Berbicara tentang true freedom in Christ, ya. Kemerdekaan sejati dalam Kristus. Ayat yang sama, nats yang sama seperti yang kemarin saya bagikan di hari Jumat, kita akan baca sekali lagi. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Semuanya siap? Amin. Yang antusias mau dengar firman, lambaikan tangan saudara. Oh, puji Tuhan. Baca dengan suara keras yuk. 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Baik, puji Tuhan. Dari apa yang kita baca, kita mengetahui bahwa Yesus sedang mengajarkan satu kebenaran sejati kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, saudara. Yesus berkata bahwa kebenaran sejati yang akan memerdekakan kita dari dosa. Siapa di sini yang mau hidupnya alami kemerdekaan? Lambaikan tangan saudara, ya. Tapi ketika Yesus sampaikan itu kepada orang-orang Yahudi, mereka menolak dan berkata, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Merdeka dari apa? Kami tidak pernah diperbudak. Tetapi yang dimaksudkan dalam pembicaraan itu bukan sekedar secara politik misalnya, karena memang pada saat itu Yahudi juga dikuasai oleh Romawi, ya, dan bukan secara sosial, karena memang pada praktek saat itu dalam kalangan orang-orang Yahudi ada orang-orang yang menjadi budak dari sesamanya, saudaraku. Tetapi perhatikan ketika dikatakan bahwa kami adalah keturunan Abraham, ya, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Yang dimaksudkan mereka adalah secara rohani. Kami ini umat pilihan Allah. Bagaimana kami disebut sebagai budak? Saudara, kita mau melihat dengan jelas di sini bahwa sebenarnya keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang palsu, saudara. Mengapa saya berkata demikian? Memang mereka keturunan Abraham, memang mereka umat pilihan, dipanggil menjadi umat pilihan. Tapi karena ketidaktaatan mereka, mereka tidak menerima Kristus sebagai Mesias. Mereka tetap hidup dalam dosa dan belum mengalami kemerdekaan. Saudara, demikian juga dengan orang Kristen zaman sekarang, zaman now, saudaraku. Tanpa sadar mereka punya keyakinan, menganggap dirinya beribadah, menganggap aku pasti masuk surga karena aku sudah dibaptis. Tetapi keyakinan itu sebenarnya adalah keyakinan yang palsu, saudara. Kemarin saya katakan kalau orang Kristen tanpa pertobatan dalam hidupnya, meskipun dia sudah dibaptis, itu hanya membuat dia jadi dari orang Kristen kering jadi orang Kristen basah, saudara. Ya, tidak ada pertobatan. Ingat, masuk surga itu bukan karena kegiatan rohanimu, bukan karena aktivitas kerohanianmu, bukan karena melakukan hal-hal tertentu, tetapi karena kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Bertobat sungguh-sungguh,
lalu dibaptis, dan seperti Paulus katakan, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saudara dengar kalimat yang saya katakan ini. Kemerdekaan sejati hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Katakan amin. Kebenaran sejati hanya bisa dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan orang yang taat kepada firman dan tuntunan Roh Kudus. Jelas pada ayat yang ke-34 Yesus bilang gini, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, orang yang hidup dalam dosa dikatakan hamba dosa, artinya hidupnya masih dijajah oleh dosa. Penjajahan itu artinya membuat kita itu menjadi budak. Orang yang hidup dalam penjajahan, dia sepertinya hidup padahal dia itu mati, saudaraku. Kalau Anda pernah mendengar berita, saya lupa di mana, tapi satu kali ada orang katakan penguasa gitu ya, mafia gitulah. Dia itu mengambil anak-anak kecil atau anak-anak remaja, pemuda, dipekerjakan paksa. Mereka itu tidak diperhatikan, bahkan tidak digaji, nggak boleh keluar, sampai benar-benar ditawan seperti itu, jadi budak, saudara. Ya, orang yang dijajah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Orang yang jadi budak itu nggak bisa kemana-mana, saudaraku. Tetapi kabar baik bagi kita bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan segala persoalan perbudakan atas dosa ini. Dia telah menebus kita di atas kayu salib, katakan amin. Dan dia memerdekakan hidup kita, agar kita mengalami kemerdekaan yang sempurna. Dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat yang pertama, ini ayat yang sangat penting, perhatikan baik-baik. Kalau Anda bisa membaca dengan jelas, boleh membaca dengan saya. 2-3, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Lebih keras, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kemerdekaanmu di dalam Kristus itu harus dijaga. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Sama seperti apa yang terjadi di bangsa negara kita kan. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu kemerdekaan itu tetap dijaga. Ya, kenapa ada aparat negara, ada tentara yang berjaga-jaga di perbatasan untuk menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia? Karena kemerdekaan itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga, bisa-bisa dijajah lagi, saudaraku. Ya, saudara, apapun itu keterikatan, segala bentuk keterikatan apapun, segala perbudakan apapun, itu bukan berasal dari Tuhan. Baik yang lemah, baik yang kuat, ikatan-ikatan apapun itu, dengar baik-baik, Tuhan inginkan kita itu merdeka. Setiap belenggu-belenggu harus dilepaskan, ikatan-ikatan harus dilepaskan. Katakan amin, saudaraku. Kalau Anda yang datang hari Jumat sudah dengar cerita saya ini ya. Ini gambaran saja, tapi gambar sebenarnya nggak seperti itu. Bahwa ada seorang hamba Tuhan melihat kalau orang itu belum di dalam Tuhan, orang-orang dunia itu, mereka itu berjalan beriringan, ya, pada satu jalur yang sama, leher, tangan, kaki mereka itu terikat satu dengan yang lain. Mata mereka seperti mata yang kosong, seperti orang buta, berbaris lurus, terikat. Nah, kalau kita ada pada barisan itu, mau ndak mau kan kalau orang jalan ke sana, kita pun juga pasti ikut jalan ke sana, saudaraku.
Ya. Itulah keadaan orang dunia, artinya kondisi orang yang belum ditebus oleh darah Yesus. Karena Alkitab katakan bumi ini ada di bawah kuasa si jahat. Ya, bumi yang gelap, yang tidak memiliki Yesus dalam kehidupannya, tidak bisa jalan. Ya, menuju maut, saudaraku. Tapi dalam penglihatan itu nampak Tuhan itu memanggil satu persatu nama orang yang ada dalam barisan orang-orang terhukum itu. Saya percaya seperti pengalaman kita pun, kita ada di tempat ini karena Tuhan sudah memanggil nama kita. Amin, saudara. Karena saudara sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Nah saudara, orang yang namanya dipanggil, maka seketika rantai belenggu ikatan-ikatan itu terlepas. Perhatikan ini baik-baik, lihat ke depan sebentar saudara. Yang tadinya terikat satu dengan yang lain, ketika Tuhan panggil namanya, belenggu ikatan rantai terlepas. Dan orang yang terlepas itu, dia itu punya pilihan. Ya, ada suara Tuhan yang memanggil, dia bebas memilih. Apakah dia mengikuti atau mencari suara Tuhan, mendekat kepada suara Tuhan yang memanggil dia, ataukah dia tetap berjalan dalam barisan itu? Tidak sedikit saudara, orang yang sudah dibebaskan, rantai belenggu terlepas, tapi tidak mau mengikuti, tidak mau mendekat kepada suara yang memanggil mereka, tetap mengikuti barisan itu. Itulah yang dikatakan belum alami kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara, ketika seseorang memilih untuk mendekat kepada Tuhan, suara yang memanggil itu datang kepada Tuhan, maka akan semakin banyak hal yang dimerdekakan dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama jelas rohnya dimerdekakan. Ya, orang yang lahir baru rohnya dimerdekakan. Katakan amin. Rohnya boleh berkomunikasi, boleh berhubungan dengan baik kembali kepada Allah. Yang terpisah disatukan, dipulihkan kembali. Yang kedua, kalau orang mendekat kepada Tuhan, jiwa atau mentalnya dimerdekakan atau dipulihkan. Kalau bicara jiwa atau mental itu cara berpikir, ya, perasaannya, kehendaknya dimerdekakan. Dimerdekakan dari kehidupan yang lama dan dia menjadi manusia baru. Saudara, pilihan ada pada saudara. Saya berharap ilustrasi atau gambaran tadi membukakan pengertian kita. Setelah kita dilepaskan dari belenggu-belenggu rantai yang mengikat tadi, kita bebas memilih Tuhan atau iblis. Kalau pilih Tuhan, kita diangkat menjadi anaknya. Katakan amin. Tapi kalau seseorang pilih iblis, maka kita dijadikan budak oleh iblis. Saudara, mungkin ada orang bilang gini, aku sih tidak pilih lah Pak, nggak pilih Tuhan dan nggak pilih setan. Tidak bisa saudara. Kalau nggak pilih Tuhan, otomatis ada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi tidak bisa abu-abu. Ini yang selalu saya katakan, jadi orang percaya yang sungguh-sungguh itu tidak bisa abu-abu. Jelas hitam atau putih. Nggak bisa remang-remang, jelas mau terang atau gelap. Ya, orang bahkan yang sudah dibebaskan dari rantai, dari belenggu, dari ikatan, kalau dia tidak mendengar, tidak mendekat kepada suara panggilan Tuhan itu, tidak memilih untuk datang untuk mendekat kepada Tuhan, artinya dia mengizinkan dirinya terus dibawa oleh dunia,
berada di barisan orang-orang yang akan binasa. Orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus bisa memilih yang benar. Anda boleh katakan kanan kiri saudara, 2, 3 orang. Siapa di sini yang percaya bahwa hidup saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus? Lambaikan tangan. Oh, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya percaya Anda pasti bisa memilih yang benar. Katakan amin, saudaraku. Ya. Efesus 4 ayat 27 berkata demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Artinya jangan biarkan dirimu diperbudak, saudaraku. Nanti saya akan jelaskan arti perbudakan itu apa, hal-hal apa yang bisa memperbudak kita. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada saudara, jangan terima firman itu hanya sekedar menjadi pengetahuanmu, tapi izinkan firman Tuhan itu hidup dalam hatimu. Yang amin baru setengah orang. Izinkan firman itu hidup dalam hidup saudara, maka firman itu akan bekerja memerdekakan kita. Ya, jangan biarkan engkau diperbudak, saudaraku. Di dalam Yesus kita bebas. Orang yang sudah merdeka, dia bebas untuk melakukan apapun, apa saja. Ya. Nggak perlu takut ini, nggak perlu takut itu. Kalau orang-orang di luar Tuhan masih takut, kalau apa-apa kudu milih hari. Orang yang sudah dimerdekakan gak usah pilih-pilih hari. Semua hari adalah hari yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Kalau beli rumah gak usah takut. Ojo, iki jane rumahnya apik, tanahnya omber, bangunannya kuat, tapi tusuk sate. Ojo, orang yang sudah dimerdekakan gak akan takut sama tusuk sate kayak tusuk konde kayak. Sudah merdeka. Tidak ada lagi yang dapat membelenggu saudara. Justru saya mau kasih tahu, kalau ada orang jual rumah murah gara-gara orang lain gak berani beli, katanya rumah itu bermasalah, rumah sial dan sebagainya. Kalau benar-benar dijual murah dan Anda memang mau beli rumah itu untuk jangka panjang, gak mau dijual lagi, beli saudara. Anda beli dapat harga murah. Tapi kalau untuk aset sebentar dijual lagi ya jangan. Karena masalahnya bukan kita kenapa, tapi orang-orang yang masih percaya hal-hal seperti itu nanti gak mau beli. Ya, ngerti ya maksud saya ya. Jadi di dalam Yesus kita bebas lakukan apapun, tetapi harus lakukan semuanya itu untuk menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang sudah merdeka katakan merdeka. Saudara, merdeka itu artinya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Tapi seperti koin ada dua sisi ya. Merdeka itu juga berarti, perhatikan baik-baik, bisa tidak melakukan apa yang saya tidak inginkan. Ya. Kita bisa untuk tidak melakukan, apakah itu marah, apakah itu bohong, apakah itu sakit hati. Seharusnya kalau orang umum diperlakukan kayak gitu, aku tuh sakit hati loh. Tetapi perhatikan, orang yang merdeka, dia bisa tidak melakukan yang saya tidak inginkan. Itu orang yang alami kemerdekaan. Apakah saudara sudah merdeka? Ini loh, dua hal ini loh. Berdasarkan dua poin ini, apakah Anda sudah orang merdeka? Renungkan baik-baik. Ya. Ada 3 jangan, saudaraku. Ya, 3 jangan yang jangan dilakukan maksudnya.
Kalau mau hidupmu berbahagia diberkati Tuhan, kalau mau engkau tetap terus hidup dalam kemerdekaan yang seutuhnya, jangan melanggar firman Tuhan, supaya enggak dapat penghukuman. Ya, jangan tabur yang tidak baik, taburlah yang baik. Sikap, tindakan, kata-kata. Kalau mau anak-anakmu menjadi anak-anak yang baik, berhasil, sukses, diberkati, tabur kata-kata yang baik buat anak-anak kita. Amin. Saya ingat sejak anak-anak saya kecil, Bene Otniel, kami gak pernah bilang anak-anak kami itu nakal. Jadi kalau omanya, akung apohnya, aduh, bisa anak kecil kan mainan, berantakin, lari sana lari sini. Aduh, nakalnya, jangan bilang nakal, bilang pinter, bilang aktif, gak apa-apa. Karena nakal itu konotasinya negatif. Tabur yang baik, tabur yang baik. Ya, mungkin kita punya anak kita punya kelemahan menurut hasil pemeriksaan dokter. Jangan terus dibilang, iya memang ini ada kelainan. Ketemu orang lagi bilang, memang anak saya ada kelainan. Ketemu orang lagi 10 orang, Anda 10 kali bilang, anakku ada kelainan, ada kelainan. Justru lepaskan kata-kata berkat. Ya, anakku sudah dipulihkan, anakku sudah disembuhkan. Ya, saudara, kalau mau bahagia, kita harus pilih yang baik untuk kita lakukan. Kalau Anda tidak melanggar firman, bukan hanya engkau alami kemerdekaan, tapi hidupmu diberkati Tuhan. Yang mau diberkati katakan amin. Jangan yang kedua adalah apa? Tolong Pak Christian baca sama-sama saya dengan suara yang keras. 2, 3, Jangan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum tak laporin kepada Pak Polisi yang hadir ini, saudara. Ya, kalau kita melanggar hukum, berurusan dengan hukum, maka engkau akan ditangkap, engkau akan diadili, dan hak-hakmu akan diambil. Nggak merdeka. Jadi ini hal penting, saudaraku. Jadi orang percaya, jaga kemerdekaanmu. Jangan melanggar firman Tuhan, katakan amin. Jangan melanggar hukum. Dan jangan melanggar hak orang lain. Supaya kita nggak dimusuhi sama orang lain. Ya, sudah perhatikan ini. Nah, lebih jauh saya mengajak kita untuk belajar, ya, hal-hal apa saja yang dapat membelenggu atau memperbudak kita. Yang pertama adalah doktrin yang salah, ya. Doktrin yang salah. Doktrin atau pengertian yang salah itu bisa membelenggu kita, saudaraku. Satu kali di sebuah sekolah, selesai pelajaran, anak-anak main, lari-lari sana lari sini, main di satu ruangan, keluar lagi, masuk ruangan itu lagi, keluar lagi. Lah rupanya si guru ini mau adakan uji coba, tapi uji cobanya rodo ngawur ini. Anak-anak itu dipanggil, sini, kalian hati-hati ya, jangan berani main-main di ruangan itu. Ruangan itu ada setannya. Saya mau nanya, anak-anak yang udah dibilangin kayak gitu, berani enggak masuk ruangan itu? Enggak berani. Tadinya keluar masuk enggak takut, free, bebas. Begitu dengar doktrin yang salah, begitu dengar pengajaran yang salah, begitu dengar informasi yang salah, jangan main di ruangan itu ada setannya. Enggak berani, saudaraku. Doktrin yang salah, informasi yang salah itu membelenggu kehidupan kita. Ya, Alkitab berkata dengan jelas bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Ya. Karena itu kita harus selalu terima kebenaran, doktrin yang benar. Doktrin itu sama juga pengajaran, sama juga dengan informasi-informasi yang saudara terima. Pastikan engkau terima yang benar. Anak Tuhan tidak boleh biasa gibah. Jangan suka gosip. Kalau hal yang belum pasti, jangan dijadikan kesimpulan. Kalau Anda belum tahu jelas tentang satu hal, jangan berani-berani komentar atau ngomong. Itu masuk kategori gosip atau gibah. Dan Alkitab bilang gini, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Bedakan gini saudara. Ya, kadang ada orang itu gampang banget salah paham. Misalnya nih, saya lagi rapat, lagi evaluasi dengan beberapa full timer. Lalu saya lihat list, lihat daftar kehadiran, lihat kehadiran di KUL, lihat kehadiran di ibadah raya. Lalu saya lagi evaluasi dan saya bilang, ini KUL A ini kok, ini ya kehadirannya kok kurang bagus ya. Singkat cerita, berita itu kalau ada orang yang suka cerita, diceritakan ke gembala KUL yang dimaksud. Tahu nggak? Pak Andi itu kemarin ngomong kalau KULmu itu kok nggak berkembang, bla 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 bla. Padahal saya cuma ngomong kehadirannya kok kurang ya. Tapi cerita di luar bisa apa? Pak Andi itu ngomong kalau kamu itu gembala KUL yang nggak bener, berkembang. Dan itu terjadi. Kalau gitu, kalau seperti itu, saya bukan lagi gosip, saya itu lagi evaluasi. Yang masalah itu orang yang ember, yang suka cerita ke sana ke sini. Orang kayak gitu harus disambel pakai sambal setan, saudaraku. 1 kilo ben kapok ya. Saya beberapa kali ngalami yang harusnya tidak ada masalah jadi ada masalah gara-gara orang yang mulutnya seperti ini, saudara. Ya. Jadi kalau ada hal yang perlu dievaluasi, disampaikan kepada, ketika kita bicarakan, itu bukan gosip. Bukan lagi, saya bukan lagi ngomongin gembala KUL ini, ngerti saudaraku? Ya. Pak Andi ngomongin, bukan lagi ngomongin. Tugas saya di sini memang untuk ngurusin saudara. Bedakan. Ya, tapi kalau memang ada orang ngomong, tidak, itu gembala KUL itu, di depan aja kalau mimpin KUL seperti ini, tapi di belakang bla 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 bla. Misalnya ada orang komen, nah itu memang gosip. Bedakan saudaraku, supaya Anda itu jadi orang merdeka, ya, tidak gampang diombang-ambingkan, saudaraku. Ada beberapa doktrin atau pengajaran, misalnya kalau Anda pernah mendengar, kalau kita sudah dewasa di hadapan Tuhan itu gak perlu minta-minta lagi sama Tuhan. Lah itu doktrin yang salah, saudaraku. Kayaknya benar padahal salah. Kalau kita ingat kembali doa Bapa kami, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami makanan pada hari yang secukupnya. Minta bukan itu. Dan ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Minta bukan itu. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Minta enggak? Minta. Ya. Siapa yang ngajarin doa Bapa kami? Halo? Ayo jangan setengah suara dong. Siapa yang ngajarin doa Bapa kami? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngajarin kita untuk minta. Bahkan Yohanes 16 katakan mintalah. Ada manusia, ada hamba Tuhan yang ngajarin jangan minta. Loh ini kan ngawur tuh saudara. Anda yang suka scroll, Anda pasti suka membaca gini. Aliran karismatik itu sesat. Ini loh. Ini produk aliran karismatik. Dulu saya sudah Kristen, tapi Kristen tanpa pertobatan. Kalau dibilangin papa saya dulu saya ngelawan, saya pukul.
Karena saya dulu ekstrakurikulernya. Kurikulur apa? Nah, memang seneng kan kalau ada orang salah diketawain. Nah, itu tuh kelihatan gitu loh saudaraku ya. Ekstrakurikuler, dulu saya pernah ikut judo. Pernah ikut kungfu. Wah. Wacah. Jadi ketika waktu itu ya, papa saya mukul, itu otomatis refleks nangkis. Nah, kalau bela diri kan satu tangan nangkis, satunya jangan berani-berani sama saya, saudara. Enggak, itu ilmunya sudah tak kubur, sudah nggak tak pakai lagi. Ilmu saya cuma satu. Sekarang pakai keris, saudara. Keris saya cuma satu, Kristus. Ya. Nah, saudara, tadi mau cerita apa toh? Hah? Apa? Apa? Oh, dibilang sesat ya. Untung ada Ivon yang sangat cermat ya. Kemarin saya ketemu adikmu yang pakai baju SMA itu ya, ada ya. Nah, dulu saya kasar. Saya kalau di jalan, kalau sekarang paling gitu aja ya. Tapi udah lebih belajar tenang. Tapi kalau dulu saya bisa berhenti, saya bisa pukul supir angkot itu, tak berhentiin, tak pukulin di situ, saudara. Maaf, tak ludahin mukanya. Kasar, keras, gampang tersinggung. Ya, ada apa-apa main kekerasan. Begitu saya ngalami kelahiran baru di sebuah gereja yang disebutnya katakan aliran karismatik, dan saya ngalami kelahiran baru, saya ketemu Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan. Yang dulu kasar jadi gak kasar lagi, yang dulu suka kata-kata kotor sekarang enggak lagi. Mulai dipenuhi dengan kasih Kristus. Hidup saya dirubah sama Tuhan, menjadi manusia yang baru. Kayak gitu kok dibilang karismatik, aliran sesat, doktrin yang salah, jangan diterima. Ada lagi yang berkata bahasa roh itu sesat. Saya tuh lagi ngelus dodo. Saya punya pengalaman dibaptis Roh Kudus dan ngalami dapat bahasa roh. Ketika doa dalam bahasa roh bisa nangis, bisa ngalami hadirat Tuhan. Anda nyembah di sini, yang Anda rasakan apa? Sukacita dari Tuhan bukan? Jawab dong. Kalau Anda lagi muji nyembah Tuhan, ngerasain sukacita Tuhan enggak? Sukacita itu bisa dibuat-buat enggak? Anda ngalami damai sejahtera enggak? Damai sejahtera itu enggak bisa dibuat-buat. Orang punya duit sekalipun, kalau enggak terima damai sejahtera, tetap kosong hatinya. Kemarin saya nyembah ketika berdoa baik di HOG Semarang, dalam menara doa nyembah. Selesai lagu langsung ngalir penyembahan, dan nyembah akhirnya dalam roh kita nyembah. Oke. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Dia lama syana. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. He nama syana lamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika saya bawa muji nyembah seperti itu, apa yang Anda rasakan? Halo? Apa merinding? Damai, tenang. Anda bisa ikut masuk dalam suasana menyembah seperti itu. Kok dibilang bahasa roh sesat?
Orang yang bilang gitu, suatu saat nanti kalau dia nggak bertobat, dia harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Saya ngalami, saudara. Jangan gampang terbawa doktrin-doktrin yang ngawur, yang melenceng, yang karena emosi seseorang, karena menghakimi satu dengan yang lain. Belajar. Bapak rohani kita, Pak Niko, selalu ajarkan, kita nggak boleh merasa diri kita paling benar. Kita harus bergandengan tangan dengan gereja-gereja lain. Kita harus bangun hubungan. Bahkan kemarin dalam MDPJ yang terakhir, beliau, Pak Niko, mengundang ketua sinode dari GSJA, dari GGP. Mereka datang. Pak Niko bilang, ayo, suasana seperti ini sekarang bukan untuk GBI toh, tapi untuk semua. Kalau mau everyone diselamatkan, setiap orang diselamatkan. Sekarang gak bisa satu gereja sendiri-sendiri, harus gandengan tangan, harus sungguh-sungguh. Sampai beliau bilang, tenang, aman, Anda tidak akan di GBI kan. Anda di sini karena kita sama-sama melayani Tuhan dan akan dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Anda bersyukur kalau punya bapak rohani yang seperti itu, yang diajarkan hal yang baik, yang mengajarkan kepada kita, yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau maaf yang toksik gak usah didengerin, saudara. Ini apa? Aqua, salah. Amidis. Ini apa? Air minum kemasan. Mereknya Amidis. Kafu. Ini air minum kan? Tak buka. Tak kecreti Baiklin 3 tetes. Tes. Tak aduk. Kafu minum. Mau enggak? Mau? Enggak mau. Siapa yang mau? Mas Hartoyo, di sini ada Baiklin enggak? Loh, bukan dia yang tak suruh minum, tak suruh ngambilin Baiklin beneran. Siapa yang berani minum dapat sepeda. Enggak mau minum kan? Jawab dulu, enggak mau minum kan? Enggak mau minum kan? Kenapa? Kalau kayak gini enggak mau minum? Apa alasannya? Coba yang tadi enggak mau pertama, alasannya apa? Ya ada Baiklinnya Pak, racun Pak, enggak baik buat kesehatan saya. Kenapa enggak mau minum? Ya ada racunnya. Tapi kenapa kalau info-info di sosmed yang tidak baik juga didengerin? Apa bedanya sama ini, saudara? Sama. Cuman ini buat tubuhmu. Tapi kalau info-info di sosmed itu ngerusak, memberikan kepada kita doktrin yang salah, kita jadi tercemar. Dan akhirnya kita jadi terbelenggu, kita jadi salah. Ada lagi yang ngajari gini, waktunya masih panjang, jangan khawatir, saudara. Kemarin saya khotbah di sebuah gereja, saya khotbah 45 menit. Lalu pas jeda diajak makan sama gembalanya. Pak, maaf ya tadi kelamaan enggak? Oh enggak Pak, saya lebih lama dari Pak Andi kalau khotbah. Saya kalau khotbah bisa 1 jam. Pernah 1 jam seperempat. Pernah 1 jam setengah katanya. Hebat ya, saya gak pernah 1 jam setengah, saudaraku. Ada yang ngajarin lagi, gak usah kasih persepuluhan. Lawang banyak orang yang sudah taat, ngelakukan damai-damai, hidupnya gak makin kurang tapi makin diberkati Tuhan. Memang kita kasih persepuluhan itu bukan untuk mancing Tuhan, no, itu motivasi yang salah. Tapi orang kasih persepuluhan itu karena dia mengakui semua yang ia terima, semua
adalah berasal dari Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Orang yang bilang seperti itu, segalanya yang aku miliki, semuanya daripadamu Tuhan, orang itu akan melakukan firman ini, kembalikan milik Tuhan. Jadi tanpa paksaan. Kalau Anda merasa terpaksa, lebih baik tidak usah ngasih. Tapi kalau Anda dengan hatimu, dengan jujur, dengan sesadar-sadarnya ngakui, kalau aku hidup sampai sekarang sehat. Berapa banyak orang hidup sakit-sakitan. Kalau engkau baik, engkau bisa memiliki ini itu tanpa harus habiskan uangmu untuk berobat. Bukankah itu berkat Tuhan? Berkat itu bukan cuma uang, saudara, tapi kesehatanmu, keluargamu yang baik-baik saja. Engkau dijaga dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Engkau dijaga, dipelihara, diberkati sama Tuhan. Kalau setiap hari kita masih bisa makan, emang itu kekuatan kita? Enggak. Tuhan yang pelihara hidup kita. Kalau orang sadar hal itu, maka dia akan melakukan firman. Dia akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Jadi kalau dengar ada orang bilang gak usah kasih persepuluhan, ya usah. Maaf, memang dasarnya pelit. Dasarnya apa? Orang yang bilang kayak tadi memang dasarnya apa? Yang ngomong juga memang dasarnya apa? Daripada kasih persepuluhan, kasih ke orang tuamu. Loh, ini malah firmannya di otak-atik. Maleakhi pasal yang ketiga bilang, kembalikan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Tapi ayat yang lain berkata apa? Hormati, kasihi orang tuamu. Tetap kita mengembalikan apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, dan tetap berikan apa yang kau harus berikan kepada orang tuamu. Kalau ngasih orang tua jangan ngambil yang 10%. Kenapa yang 10% ini yang diutak-atik? 90% yang lebih banyak, ambil dari situ. Ya, hati-hati saudara. Imanmu akan kokoh, imanmu akan bertumbuh, imanmu akan kuat, imanmu akan sehat kalau engkau menerima firman sebagai informasi yang benar, satu-satunya informasi yang benar, dan itu akan memerdekakan kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Ayat ini sering kita dengar berkata, sebab dengan kita melakukan itu, merenungkan firman, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya dan menerima katakan amin. Saya berdoa ini digenapi bagi kehidupan saudara. Kalau saya bilang gini, respon amin yang cepat. Orang yang aminnya cepat Anda nerima, amin. Saya berdoa ayat ini digenapi bagi saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Beruntung, kalau bahasa Inggris beruntung itu luck ya saudaraku ya, luck, keberuntungan. Luck itu kalau diterjemahkan artinya, akronim luck itu adalah living under correct knowledge. Artinya hidup dalam pengetahuan dan informasi yang benar. Firman Tuhan adalah satu-satunya informasi yang benar. Jadi kalau Anda dengar apapun, cross check dengan firman Tuhan. Ya.
Firman Tuhan, info yang benar mengajar kita cara hidup yang benar bagaimana, cara berpikir yang benar bagaimana, cara bertindak yang benar bagaimana, cara bekerja, cara menabur, sehingga hidupmu berhasil dan engkau beruntung. Hal yang kedua, apa yang bisa membelenggu kita? Dosa. Ya, jelas Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bedakan jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Orang yang sudah lahir baru bisa sesekali jatuh dalam dosa. Semua masih bersama-sama saya. HP hanya untuk catat khotbah dan buka Alkitab ya. Tidak boleh otak-atik yang lain, saudaraku. Kalau Anda buka HP untuk otak-atik yang lain, lebih baik Anda nggak usah dengar firman. Oke, saya kembali lagi. Bedakan jatuh dalam dosa. Orang yang sudah lahir baru bisa sesekali jatuh dalam dosa. Mungkin dia disakiti tanpa sadar, maki-maki orang itu, bisa. Tapi ketika dia sadar, dia segera bertobat, aman. Tapi ada orang yang sudah katanya percaya Tuhan, tapi hidupnya masih hidup dalam dosa. Terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, dosa itu membelenggu. Contoh, orang yang sudah lahir baru tetapi masih kompromi sedikit lah, masih percaya ini, percaya hari baik, masih tanya-tanya ke orang pintar, minta diramal. Dengar saudaraku, okultisme yang demikian membuat saudara berada di bawah kuasa si jahat. Ingat cerita ketika Yesus dicobai di padang gurun. Iblis mencobai Yesus, kalau engkau anak Allah, robah batu ini jadi roti. Kalau engkau anak Allah, perintahkan malaikat itu untuk menatang engkau, lompat dari bubungan bait Allah. Kalau aku akan memberikan semuanya ini kepadamu, semua kemegahan dunia ini, kalau engkau mau sujud kepadaku. Yesus menolak semua tawaran itu. Kenapa Yesus menolak tawaran iblis itu? Dengar baik-baik. Ketika Yesus mau tunduk, mau mengikuti yang diminta oleh si jahat, maka secara tidak langsung kuasanya diserahkan kepada iblis. Dia memberikan dirinya under control dalam kuasa si iblis. Karena itu Yesus menolak. Dan dia berkata, aku hanya tunduk kepada Bapa. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau orang datang kepada orang pintar, kepada temperatur. Anda tahu temperatur? Apa temperatur? Suhu. Datang ke temperatur. Temperatur A, temperatur B. Temperatur di Jawa Tengah, temperatur di Jawa Timur. Datang ke mbah ini, mbah itu, mbah anu. Kristen pak, iya Kristen kok. Dibaptis kok. Pelayanan iya, ada yang sudah pelayanan kok. Lah kita kan tetap harus berusaha gundulmu, saya bilang. Berusahamu bukan caranya seperti itu ngawur. Ya. Jadi orang kalau lakukan itu minta diramal. Dengar baik-baik, dia memberikan dirinya di bawah kuasa si jahat. Disitulah iblis bekerja. Ketika saya mendoakan seseorang, dan ternyata Tuhan itu ingatkan kepada keluarga, beberapa waktu yang lalu tanpa sadar, anggota keluarga ini sempat bertanya kepada orang lain di luar Tuhan. Semenjak saat itu suasananya, hidupnya itu gak enak, saudaraku. Tapi setelah Tuhan ingatkan itu dan semua hubungan-hubungan dosa itu diakui dan minta ampun, semua ikatan-ikatan dilepaskan, menjadi pulih kembali. Orang yang pernah lakukan ini perlu bertobat dan minta dilepaskan. Ya, minta dilepaskan. Ada orang yang sok rohani ya bilang gini,
Kan Tuhan Yesus itu sudah memerdekakan kita sempurna. Jadi nggak perlu lagi ada pelayanan-pelayanan pelepasan. Saudara, dalam Galatia pasal yang kelima tadi katakan apa? Kamu merdeka, tapi jangan biarkan engkau diperbudak lagi. Berarti dalam kehidupan kita, kita mungkin ngalami tanpa sadar perbudakan-perbudakan yang mengikat kita. Ya, karena itu pagi hari ini kita belajar hal-hal apa yang bisa memperbudak kita. Jadi kalau kita baca ayat Alkitab itu harus lengkap, saudara. Ya, harus lengkap supaya kita itu ngerti. Oke, lanjut. Paulus berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, jadi Paulus sedang berbicara melalui ayat ini gini, dengan bahasa yang lain. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Segala sesuatu yang tidak dikuasai akan menguasai saudara. Kalau engkau tidak bisa menguasai uang, maka uang akan menguasai saudara. Termasuk yang tadi saya bilang, orang-orang yang memang pelit tadi itu, ya yang menyampaikan pengajaran salah tadi, ya memang dasarnya nggak mau ngasih. Kalau yang memang ngerti firman dan percaya dan melakukan, fine-fine aja, saudara. Ya, kalau nggak dikuasai, akan menguasai kita. Contoh makanan. Kalau Anda tidak menguasai makanan, maka makanan akan menguasai Anda. Kemarin ketika saya antar orang tua saya kontrol di rumah sakit, saya ketemu dengan sepasang suami istri ngobrol. Ya, ternyata dia seorang punya anak juga pendeta, hamba Tuhan juga. Tapi dia cerita salah satu anaknya meninggal di usia 50 tahun. Kenapa, Pak? Stroke. Orang tuanya umur 83 tahun, anaknya 50 tahun stroke. Anaknya suka makan ya, Pak? Iya. Makannya ngawur ya, Pak? Iya. Tuh, betapa pentingnya kita menjaga pola makan. Kalau Anda mau sehat, sekarang harus dijaga pola makannya. Kalau sudah tahu itu kolesterol, ya jangan nekat dimakan terus. Yang sesuatu yang tidak kita kuasai akan menguasai hidup kita. Paulus berkata dalam ayat ini bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, kuasai semuanya. Kalau kita nggak nguasai, kita dikuasai. Yang memperbudak itu, dia punya hak, terserah mau lakukan apa-apa buat saya. Makanya ada orang gak bisa nguasai. Saya itu suka sate kambing. Ya puji Tuhan, tensi saya bagus. Jadi saya memang aman kalau makan sate kambing ya. Tubuhnya juga enak. Tapi kan tetap ada ukurannya. Saya pernah ketemu seorang cerita, Pak Andi kalau makan sate kambing berapa? Ya paling 10, paling banter 15. Paling banter kalau sindiknya kecil-kecil 20. Bapak berapa? 200. Ya ilah, nggak mangan sak kambing ngesan po Pak. Di sini ada nggak yang makan sate kambing 10 kodi alias 200? Jeglek langsung. Makanya tidak lama setelah berbicara dengan saya, dalam hitungan beberapa tahun kemudian, innalillahi wa innalillahi rajiun. Apakah karena Tuhan gak menyembuhkan? No. Tapi karena dia diperbudak. Ada belenggu yang mengikat. Ya. Kemerdekaan sudah Tuhan berikan. Bagian saudara dan saya adalah menjaga kemerdekaan itu. Ya. Karena itu kalau dalam Alkitab di Perjanjian Lama dikatakan jangan ini, jangan itu, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, banyak larangan. Ya sebenarnya itu baik, saudaraku. Jangan makanan yang lemak-lemak, itu bagiannya Tuhan. Lah lemak-lemak mau makan ya kolesterol. Enak ini Pak, samcannya ini. Wih. Besok lagi kalau ada just tip beli sate babi kelengan,
boleh. Tanpa lemak. Ya. PL dilarang ini, dilarang itu, tapi PB perjanjian baru dikatakan gini, segala sesuatu boleh. Tapi Paulus bilang, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu halal. Tapi Paulus bilang gini, aku tidak mau diperbudak oleh apapun. Jadi setelah kita dimerdekakan, saudara, kita harus menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang dewasa. Jangan jatuh bangun lagi dalam dosa. Harus bisa menguasai diri. Saya kemarin membaca berita, ada seorang anak dari keluarga hamba Tuhan dipenjara seumur hidup. Gara-gara apa? Judul di sosmednya itu rada vulgar. Gara-gara gak tahan lihat rok tersingkap. Wanita ini cuma datang ke belakang gereja mau minta minum. Lagi firman, dia keluar mau minta minum. Nah ini salah makanya. Kalau lagi dengar firman makanya jangan keluar-keluar gitu ya. Nah terus dia habis minta minum, duduk dulu di sofa. Sementara khotbah lagi berlangsung. Dan dia ngalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan dibunuh, saudaraku. Karena apa? Karena ada seorang laki-laki yang tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa? Firman Tuhan katakan, punya istri cukup satu. Tapi kemarin saya membaca ada pria yang menikah 82 kali. Ya ilah, saya bilang satu cukup. Kenapa? Supaya engkau tidak jatuh dalam perzinahan dan percabulan. Jadi kita belajar fokus, hidup takut akan Tuhan. Jangan jatuh bangun dalam dosa, jangan terbelenggu oleh dosa. Suatu kali diadakan kontes domba dan babi cantik di alun-alun. Tapi malam harinya hujan deras, jadi tanah alun-alun itu becek. Ya, saya nggak tahu Pak Christian ikut berjaga nggak waktu kontes itu, ya. Tapi singkat cerita, waktu para peserta akan memasuki lapangan itu, domba mulai masuk, udah didandani cantik, tapi tanpa sengaja dia nginjek air, ceprot gitu, nyeprot ke bulunya, yang padahal mau ikut kontes. Dia langsung mbak gitu. Artinya mbak, udah sama belum? Mbak, tubuh mirip ya? Mbak, ini latihan. Pengkhotbah itu juga harus latihan kayak gini juga, saudara. Sampai akhirnya kotor bulunya. Kena sedikit aja kotor, dia mbak. Giliran babi ke lapangan, lihat ada lumpur. Wah, dia langsung datang ke lumpur, guling-guling di lumpur. Orang yang terbelenggu oleh dosa, yang hidup dalam dosa, yang gak mau bangkit dan menang atas dosa, seperti halnya babi yang guling-guling di lumpur padahal dia sudah bersih. Coba katakan kanan kiri, jangan hidup dalam dosa. Kalau enggak, kalau kamu hidup dalam dosa, bilang, kalau kamu hidup dalam dosa, kamu seperti... Nah, Anda sendiri yang ngomong ya. Supaya apa? Ingat. Supaya kita tahu, aku gak boleh terbelenggu oleh dosa. Dan yang terakhir, masih ada yang lebih lama khotbahnya dari saya kan? Saya gak lama ya. Yang ketiga, apa yang membelenggu kita? Yuk baca sama-sama yuk. 2, 3. Karakter yang buruk. Siapa di sini yang punya karakter yang baik? Puji Tuhan. Kok yang nggak angkat tangan berarti sadar kalau karaktermu buruk ya. Saya mau tanya, dalam hidup kita itu kan ada hal-hal yang baik, tapi masih ada juga hal-hal yang tidak baik. Maksudnya gitu. Kita itu nggak sempurna, ya. Tetapi karakter yang buruk itu juga adalah perbudakan, saudaraku.
Paulus berkata dalam ayat ini, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, orang merdeka tadi saya bilang bisa memilih, tapi budak tidak bisa memilih. Saya sering mendengar orang berkata gini, memang sifatku seperti ini Pak, nggak bisa berubah. Sering enggak dengar kayak gitu? Ya memang saya seperti ini. Kalau orangnya rada watos, ngomong sama saya sambil rada melotot-melotot gitu loh. Ya memang saya seperti ini. Tapi ada kalimat yang tidak terucap tapi tersirat. Lah sekarang kamu memang mau apa? Kira-kira kayak gitu loh ya. Nah saudara, itu menunjukkan kalau hidupmu terbelenggu. Ya, terikat, diperbudak oleh karakter yang buruk itu. Karakter yang buruk itu menjadi tuan atas kehidupan kita. Menunjukkan kalau seseorang itu belum merdeka dalam Kristus. Alkitab katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37, dalam semuanya itu, baca sama-sama dengan keras, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari pemenang. Menang atas persoalan kita, katakan amin. Menang atas pergumulan kita, menang atas kelemahan kita, termasuk menang atas karakter kita, saudaraku. Dalam Yesus kita akan semakin diubahkan dan kita akan alami kemerdekaan. Saya dengar cerita, ada sepasang pacaran ya. Lakinya ini rada pusing ngadepi pacarnya. Pasalnya apa? Pacarnya si perempuan ini tuh, si lakinya ini pusing karena pacarnya ini suka nuturi barang-barang. Tahu nggak nuturi? Jadi mereka tinggal di luar negeri. Kadang-kadang kan kalau orang luar negeri itu buang barang masih bagus dibuang gitu. Nah, model si cewek ini, kalau ada orang buang barang, justru diambil sama dia, dibawa ke kamarnya. Sampai kamarnya itu penuh dengan barang-barang. Sampai dibilangin sama si pacarnya, kamu tuh mbok jangan kayak gitu. Kamu tuh jangan jorok dong. Saya bisa kok beliin kamu barang-barang yang kamu ambil itu. Tapi jangan seperti itu dong. Semua dikumpulin. Rumahnya sampai penuh, saudaraku. Itu kebiasaan baik apa enggak? Tapi ketika sang pacar berkata, kamu harus berubah, gak boleh seperti itu. Si ceweknya ini jawab, lah aku memang sifatnya seperti itu. Selesai, udah. Kalau selalu dikunci dengan kata-kata, aku memang begini, gak bisa berubah. Ya, saudara, itu namanya hidup di bawah perbudakan. Orang hidup dalam perbudakan itu artinya punya utang. Ya, sang tuan, orang yang menjadi budak, yang berhutang itu menjadi budak dari orang yang dihutangi, saudaraku. Tapi mari saat ini kita mau refleksi hidup kita bersama-sama. Perhatikan beberapa ayat terakhir ini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Katakan amin. Baca sama-sama yuk yang dikasih highlights merah dengan keras. 2, 3. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jelas dengan tegas Alkitab katakan, orang yang masih hidup dalam dosa tetap itu beda dengan pernah. Saya pernah salah, pernah lakukan kesalahan, pernah berbuat dosa. Tapi kalau tetap berbuat dosa artinya terikat, terbelenggu oleh dosa. Sudah tahu itu dosa, itu salah, masih dilakukan.
Ya, sudah tahu kalau sakit hati, kepahitan itu dosa, masih tetap gak mau ngampuni. Saudara, ketika engkau melepaskan pengampunan, dan banyak orang bilang gini, keenakan dia kalau aku ngampuni, dia kan yang berbuat jahat sama aku. Saya mau kasih tahu, ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau sedang tidak membuat Tuhan mengampuni orang itu. Tapi ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau sedang membuat dirimu menerima pengampunan dari Tuhan. Karena sakit hati dan kepahitan itu dosa. Buktinya apa? Tuhan bilang gini, orang yang ngampuni hidupnya akan diampuni. Tapi kalau tetap tidak mengampuni, maka Tuhan tidak mengampuni dia. Ini serius saudaraku. Orang yang ngalami sakit, saya kalau doakan orang, saya tahu orang ini punya kepahitan. Mungkin dia sakit, saya enggak doakan sakitnya dulu, tapi saya doakan kamu harus ngampuni. Karena apa? Kalau dia sakit hati, dia yang lagi ngundang penyakit datang dalam hidupnya. Tapi ketika dia berhasil mengampuni, lepaskan pengampunan, otomatis kesehatannya pun juga membaik dan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, tetap berbuat dosa, terus-menerus hidup dalam dosa, itu artinya tidak mengenal Tuhan. Tapi kabar baik bagi kita, apabila anak itu memerdekakan kamu, artinya ketika Kristus datang memerdekakan saudara, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus adalah pembebas sejati. Katakan amin. Maukah saudara alami kemerdekaan sejati? Puji Tuhan.